Dia sudah bertaubat kepada Allah setelah 40 tahun dia mengajarnya di masjid di Damaskus, Damsyik. Dia naik ke mimbar dan dia mengatakan, aku adalah fulan bin fulan. Siapa yang belum tahu, aku adalah fulan bin fulan. Selama ini aku mengajar kepada kamu akidah berasaskan pemikiran falsafah Yunani. Maka sekarang aku akan melemparkan dan mencabut kembali apa yang aku ajarkan selama ini. Seperti mana dia buka jubahnya dan dia lempar jubahnya, sebagaimana aku melemparkan jubah aku ini. Aku bertaubat kepada Allah dan aku kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu beliau mengarang buku yang judulnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, penjelasan tentang ajaran-ajaran pokok agama. Sila anda beli buku itu, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Diterjemahkan di Malaysia ni oleh Ustaz Abdullah Qari. Boleh dicari itu, kitab tersebut. Dan minta maaf saya, kita di Nusantara kitab itu saya tidak tahu ya, apa sengaja disembunyikan dari pengetahuan orang ramai atau bagaimana. Tidak di-highlightkan. Yang kita belajar sifat 20 yang disebut akidah Asy'ariyah kan, merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, disebutlah Asy'ariyah. Sifat 20 itu memahami sifat Allah menggunakan ilmu falsafah Yunani, logika. Kan ada 3 itu kan. Allah punya sifat yang wajib, lawannya mustahil, kemudian mungkin kan, jaiz. Dia lemparkan semuanya itu. Dia kembali kepada aqli sunnah wal jamaah, yaitu mensifati Allah dengan sifatnya yang layak baginya, seperti mana Allah menjelaskan di dalam kitab Al-Quran, atau seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dia kembali ke situ. Kita tak balik-balik lagi. Pengarang buku itu dah taubat kepada Allah, yang kita masih syak. Dikatakan oleh Uthman Muhammadi, kita orang Melayu ini ada 3 dimensi dalam otak kita. Yang pertama akidahnya akidah Asy'ariyah, kedua fikahnya mazhab Syafi'i, dan tasawufnya siapa? Ghazali. Kan yang dicari itu kan, aku mencari mana Ghazali Syafi'i. Ya tengok, betul tak? Itu yang dicarikan itu. Kenapa ada di kepala kita sampai ada 3 dimensi? Sementara Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaihi telah kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan difahami oleh salafus salih. Saya tidak paham kenapa buku itu tidak di-highlightkan ke hadapan orang ramai. Kitman. Ini termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan. Dr. Jauhari Mat dan kawan-kawannya dulu pernah jadi panel akidah nasional punya level. Selalu dia mengatakan dan disebutkan isu ini dan mengakui kebenaran itu, tetapi ada kalimat tapi itu. Dibimbangi nanti akan berlaku dajjah, huru-hara, orang jadi bingung, sebiarkan aja lah. Itu termasuk kitman, menyembunyikan. Saya harap anda beli buku itu ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah Qari. Aqhas At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau terjemahkan sebagai akidah ahli sunnah kalau tidak salah. Bukunya kecil saja, beliau memang sengaja dicetak seperti kecil. Okay. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, penjelasan tentang usuluddin, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun beliau dibesarkan oleh ayah tirinya Al-Jubba'i. Dan dia nih, Al-Jubba'i itu ayah tirinya ialah ketua ulama Mu'tazilah di zaman itu, yang mendahulukan logika daripada nas Al-Quran dan Sunnah, yang sekarang disebut logik, didahulukan akal. Kalau tidak logik, mereka sanggup mengetepikan Al-Quran dan Sunnah, lalu mentahrif makna ayat Al-Quran. Sehingga hari ini kita mendengar, dan kita sudah belajar juga, umpamanya yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu kan tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak mau
menterjemahkan Allah itu punya tangan. Lalu diterjemahkan tangan itu sebagai kuasa. Ya, innallaha istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Istiwa itu maknanya mengawal. Tidak mau itu disebut akidah khalaf, disebutnya orang yang kemudian. Yani mentahrif makna Al-Quran. Dalam ahli sunnah wal jamaah, apa adanya diterima. Tentang hakikatnya Allah saja yang lebih tahu. Allah itu beristiwa. Istiwa itu singgasana di atas 'arsy-Nya, sesuai dengannya sebagai Rabb. Tentang kaifiyahnya wallahu a'lam. Imam Malik rahmatullahi alaihi ditanya tentang makna istiwa, makna yadun. Anda sudah tahu jawaban beliau. Yadun dia kata ma'ruf, dia tahu kamu apa makna yadun, literally. Itu makna tangan. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tangan itu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'atun, dan bertanyanya adalah bid'ah. Karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Biarkan seperti itu. Saya selalu mengatakan kepada Anda, saya sedang duduk di atas kursi. Ini disebut apa ini? Tangan kursi kan? Sofwan ada tangan, kursi pun ada tangan. Maka Sofwan sama dengan macam itu kan? Yang sebut saya tangan. Sofwan ada telinga, kuali pun ada telinga. Maka Sofwan dengan kuali sama tuh. Marah saya. Itu sama dari sudut makna literally. Literally saja. Lazimin sama. Kaifiyahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Selamat itu. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, daripada menterjemahkan itu dan ini sampai susah. Tengok kita belajar sifat 20 susah kan? Sehingga hari ini mungkin Anda sudah lupa yang 20 itu. Ingat berapa? 2 aja jangan-jangan. Ya. Susah sekali nak mengingat. Sifat-sifatnya itu begitu detail. Padahal sebenarnya begitu mudah sekali.